Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa sih pengertian dari demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin adalah masa ketika Presiden Soekarno berkuasa di bawah naungan UUD yang asli. Kehidupan sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin terbagi menjadi dua macam, yaitu di bidang pendidikan dan bidang budaya. Yang pertama, di bidang pendidikan. Siswa-siswi sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas pada tahun 1950 jumlahnya melimpah dan berharap menjadi mahasiswa. Mereka ini adalah produk pertama dari siswa pendidikan setelah kemerdekaan. Universitas baru didirikan di ibu kota provinsi dan jumlah fakultas ditambah meskipun kekurangan tenaga pengajar. Perguruan tinggi swasta semakin banyak, terutama tahun 1960. Eksplorasi pendidikan tinggi ini disebabkan meluasnya aspirasi untuk menjadi mahasiswa. Di bidang pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Rencana Sabta Usaha Tama. Sejak tahun 1959, di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dr. Prijono menyusun suatu rencana pengajaran yang disebut dengan Sabta Usaha Tama, yang meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penertiban aparatur dan usaha-usaha Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua yaitu meningkatkan seni dan olahraga. Yang ketiga, mengharuskan usaha halaman. Yang kelima, mengharuskan penampungan. Yang keenam, mewajibkan usaha-usaha koperasi. Yang ketujuh, mengadakan kelas masyarakat. Dan yang terakhir yaitu membentuk regu kerja di kalangan SLTP atau SLTA dan universitas. Yang kedua adalah sistem Pancawardana. Sekitaran tahun 1960-an, di kalangan pendidikan muncul masalah yakni usaha PKI untuk menguasai organisasi Profesi Guru Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Hal ini menimbulkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI. Perpecahan PGRI bertepatan dengan dilancarkannya sistem pendidikan baru oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem baru itu adalah Pancasila dan Pancawardana. Adapun sistem Pancawardana atau 5 pokok penjabarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional atau internasional atau keagamaan. Yang kedua, perkembangan inteligensi. Yang ketiga, perkembangan nasional, artistik atau rasa keharusan dan keindahan lahir dan batin. Yang keempat, perkembangan kerajinan tangan. Dan yang terakhir adalah perkembangan jasmani. Yang kedua adalah bidang budaya. Adapun lembaga-lembaganya di antara lain: 1. Lembaga Kesenian Rakyat Lekra milik PKI. 2. Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia. 3. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Lesbumi milik Nahdlatul Ulama. 4. Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Dalam bidang seni, muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya. Pada masa demokrasi terpimpin, bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu memproklamasikan Manifesto Kebudayaan atau Manikebu. Manifesto Kebudayaan mendapat kecaman keras dari